Pembahasan pemantapan PTS 1. Soal pertama, relasi dari himpunan P ke Q dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan 26, 2 ke 8, 2 ke 10, 3 ke 6, 3 ke 9, 4 ke 8, 5 ke 10. Kira-kira aturan relasi dari himpunan P ke Q adalah, kalau misalnya sulit membayangkan dari himpunan pasangan berurutan, kita boleh ubah ke diagram panah ya. Jadi ada himpunan P dan himpunan Q. Kemudian di himpunan P ada 2, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian di himpunan Q ada 6, 8, kemudian ada 9, terus ada 10. Ini bisa kita buat Nah, kita akan buat diagram panahnya ya. 2 ke 6. Terus 2 ke 8. Kemudian 2 ke 10. Kemudian ada 3 ke 6. Kemudian 3 ke 9. Ada 4 ke 8. Kemudian ada 5 ke 10. Nah, kira-kira dari diagram panah ini, aturan relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah faktor dari ya. Jadi faktor dari. Ya, kita coba. Jadi 2 faktor dari 6, faktor dari 8, faktor dari 10. Kemudian 3 faktor dari 6, 3 faktor dari 9, 4 faktor dari 8, 5 faktor dari 10 ya, jadi faktor dari. Jadi dari pilihan ganda yang sudah diberikan, yang paling tepat adalah faktor dari. Kita next ya, perhatikan diagram panah di bawah ini ya. Jadi ada diagram panah 1, Januari itu ke Aron, terus ke Andini, ke Aya. Februari tidak ada ya pasangannya. Kemudian Maret ke Adi, ke Ben, ke Chris. Jadi perhatikan keempat lah ya diagram panahnya, cara pelajari seperti itu. Kira-kira kalau seperti ini ada bulan gitu ya, berarti relasinya adalah Januari lahir pada Januari yang bulan lahir Aron gitu ya. Terus Maret bulan lahir Adi gitu. Jadi relasinya adalah bulan lahir ya. Bulan lahir dari gitu ya. Iya. Sip. Jadi relasinya bulan lahir dari ada nama orang gitu ya. Pada diagram panah nomor 4 ya. Coba lihat nomor 4 berarti yang ini ya. Banyak pemetaan dari B ke A. Nah, perhatikan soalnya ya. Dari B ke A. Kemarin kalau misalnya pemetaan ya dari B ke A, maka rumusnya adalah NA dipangkat sama NB gitu ya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu dari diagram panah yang keempat, NA-nya berapa sih? Ya, NA-nya ada 3 ya. Kemudian NB-nya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi sama dengan 5. Nah, maka pemetaan B ke A adalah NA dipangkat dengan NB. NA-nya berapa? 3 ya. Jadi 3 pangkat 5 berapa? 243. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya A ke B berarti kebalikannya ya. Jadi NB dipangkat sama NA. Nah, seperti itu ya. Jadi diagram panah yang manapun ditanya, kamu sudah siap untuk menjawab kalau ditanya banyak pemetaan gitu ya. Jadi rumusnya tinggal dibalikan saja ya. Kalau misalnya dari A ke B atau B ke A gitu ya. Kemudian next ya, perhatikan diagram panah, masih sama diagram panahnya. Dan yang ditanya adalah relasi yang merupakan pemetaan adalah
gitu ya. Relasi yang merupakan pemetaan. Coba kita perhatikan kira-kira relasi itu adalah hubungan yang memasangkan anggota A dengan anggota B gitu ya. Tetapi cari relasi yang merupakan pemetaan fungsi ya. Jadi himpunan A tepat satu memasangkan di B gitu ya. Jadi kalau pemetaan, pahami dulu pengertiannya, tepat satu ya. Tepat satu memasangkan di B gitu ya. Jadi A tepat satu dipasangkan di B gitu ya, memasangkan di B ya. Kemudian kita carilah ya dari yang pertama dulu nih. Ada Januari ke Aron, coba perhatikan Januari ada pasangannya ke Aron, ke Andini, ke Ayah. Februari tidak, Maret kemudian ada ke Adi, ke Ben dan Chris gitu ya. Kira-kira ini termasuk pemetaan nggak sih? Tidak ya, karena tepat satu, sedangkan Februari tidak memiliki pasangan. Nah, gitu ya. Jadi bukan pemetaan. Kemudian Januari juga, Januari itu kan ada 3 orang yang punya gitu ya. Jadi tidak boleh karena kita mulai lihat dari yang domainnya. Jadi kalau domainnya itu harus tepat satu gitu ya. Ini lebih dari satu, berarti salah ya. Maret juga lebih dari satu. Berarti yang pertama bukan ya, bukan pemetaan. Kemudian yang kedua ya, April, terus Mei, Juni, masing-masing tepat satu gitu ya. Coba lihat, April ke Hubert, Mei ke Paul, Juni ke Maria. Ya, jadi kelihatan dari sini bahwa ini adalah pemetaan. Jadi yang benar adalah yang kedua. Ya, sip ya, langsung ketemu ya yang kedua. Coba kita cek dulu deh yang ketiga. Juli, Agustus, September. September benar ya, sudah satu ya. Cuman Agustusnya ada 2 pasangannya, 3 juga ada 2, berarti ini bukan. Ya, yang ketiga bukan. Kemudian yang keempat, Oktober ke Karen, ke Ju gitu ya. Desember ke Nu and Walter. Ya, berarti ini bukan ya. Jelas-jelas ini bukan ya, karena tepat satu. Jadi bukan. Nah, berarti yang benar hanya yang kedua. Ya, jadi relasi yang merupakan pemetaan adalah diagram panah yang kedua. Gitu, ya, sip. Next, jika diketahui banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan P ke Q adalah 24, maka tentukan nilai dari NP kurang 2NQ gitu ya. Kita ketahui bahwa NP, NQ berarti banyaknya himpunan di P, kemudian banyaknya himpunan di Q gitu ya. Itu pengertian dari N. Di sini adalah korespondensi satu-satu, berarti satu di domain, satu di kodomain gitu ya. Jadi kudu satu-satu gitu. Nah, mari kita perhatikan kalau untuk menentukan banyak korespondensi satu-satu itu melalui N faktorial gitu ya. Jadi kira-kira faktorial berapakah yang menghasilkan 24 gitu ya. Nah, 24 itu gimana sih? Berarti 1 kali 2 ya, kali 3. Ini masih 1 kali 2. 2 kali 3, 6 ya. Berarti 6 kali 4, 24 ya. Berarti N faktorialnya adalah 4 faktorial gitu ya. Maka N-nya sama dengan 4. Gitu. Berarti kalau N-nya 4, maka NP 4, NQ 4 gitu ya. Jadi dari sini NP sama dengan NQ. Kenapa? Karena korespondensi satu-satu. Kalau satu-satu berarti kalau 4 di domain berarti 4 di kodomain gitu ya. Jadi dipasangkan tepat satu-satu. Ya. Maka kita dapat N sama dengan 4 ya. NP-nya 4, NQ-nya juga 4. Nah, yang ditanya apa? NP kurang 2 NQ. Berarti NP-nya 4 dikurang 2 kali NQ. 4 lagi ya. Jadi sama dengan 4 dikurang 8. 4 kurang 8 berapa? Negatif 4. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Kemudian selanjutnya diketahui fungsi fx sama dengan ax kurang 5. Jika f2 sama dengan min 1, maka a adalah blank-blank gitu ya. Jadi mari kita cari dulu ketika f2 ya
ya, F2, maka substitusilah 2-nya ini, X-nya ini ya, jadi pengganti X ya. Awalnya kan rumus kita Fx ya, yaitu AX kurang 5. Maka kita substitusi F2-nya, berarti kita ganti X-nya dengan 2. Maka 2A dikurang 5 gitu ya. Nah, F2 itu berapa? Min 1 ya, sama dengan. Ini tetap 2A kurang 5. Maka kita cari nilai A, ya kan? Berarti ini 2A tetap di ruas kanan. Yang min 5-nya pindah, berarti jadi positif 5 ya. Min 1 tambah 5, 4 ya, sama dengan 2A. Maka A adalah 4 dibagi 2 ya, sama dengan 2. Nah, seperti itu ya. Jadi, ketemulah jawabannya adalah 2. Next, diketahui sebuah fungsi 4x kurang 2 ya, sama dengan 3x tambah 1. Maka nilai dari f min 6 adalah ya, seperti ini. Udah sering kali contoh soal seperti ini ya. Jadi mari kita kerjakan. 4x kurang 2 sama dengan negatif 6. Jadi yang ini dulu itu sama dengan negatif 6 gitu ya. Jadi kita cari dulu x-nya gitu. Maka 4x kurang 2 sama dengan negatif 6 ya. Jadi 4x-nya tetap di ruas kiri, min 6. Ini pindah berarti jadi positif 2 ya. Jadi 4x sama dengan min 6 tambah 2, min 4. Jadi x sama dengan negatif 1 gitu ya. Nah, ketemu x-nya sama dengan min 1, maka kita masukkan ke 3x tambah 1 ya. Jadi ke 3x tambah 1, maka ganti x-nya. 3 kali min 1 tambah 1 ya. Jadi min 3 tambah 2. Maka menghasilkan min 3 tambah, kok jadi 2 sih? 1 ya. Jadi ini tetap 1, maka min 3 tambah 1 adalah negatif 2 gitu ya. Jadi ketemu sudah jawabannya negatif 2. Kemudian next, suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan px tambah q. Jika diketahui f2 sama dengan 1 dan f4 sama dengan 5, tentukan f min 5 ya. Yang pertama dulu dari rumus dulu ya. Jadi fx sama dengan px tambah q gitu ya. Terus kita dapatlah f2 ya. Jadi f2 sama dengan, kita substitusi x-nya menjadi 2. Jadi 2p ditambah q ya. Sama dengan, ini berapa? 1 ya. Jadi ini sama dengan 1. Kemudian yang f4 ya, kita masukkan lagi informasinya. F4 berarti ganti x-nya dengan 4 ya. Jadi 4p ditambah q sama dengan nih ya, 5 ya. Mari kita kurangkan ya supaya q-nya habis gitu. Ya, jadi 2p kurang 4p berarti min 2p sama dengan 1 kurang 5 negatif 4. Maka p sama dengan negatif 4 bagi negatif 2. Negatif bagi negatif positif ya. Maka p-nya adalah 2 ya. Ketemu p-nya 2, kita ke q. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2 ya. Miss mau ke persamaan 1 aja ya. Jadi 2p tambah q sama dengan 1. Maka substitusi p-nya. Jadi 2 kali 2 ditambah q sama dengan 1 ya. Jadi 2 kali 2 4 ya. 4 tambah q sama dengan 1. Maka q sama dengan 1, 4-nya pindah jadi negatif ya, negatif 4. Maka q adalah negatif 3 ya. Udah ketemu nih p dan q-nya, maka kita ke min 5 ya, f min 5. Nah, dari sini dulu kita tahu bahwa rumusnya menjadi px tambah q tadi ya. Nah, maka rumusnya itu menjadi p-nya berapa? 2 ya. 2x tambah min 3 ya. Maka ini menjadi 2x kurang 3 gitu ya. Nah, itu rumus fx-nya. Sekarang kita cari f min 5-nya. Nah, jadi kita ganti x-nya dengan min 5. 2 kali min 5 kurang 3 ya.
Jadi 2 kali min 5 min 10 ya. Terus dikurang 3. Negatif 10 dikurang 3. Berarti negatif 10 tambah negatif 3 artinya ya, maka negatif 13. Ya. Jadi F-5-nya adalah negatif 13. Seperti itu ya. Tabel berikut menunjukkan tarif 3 perusahaan taksi online ya. Jadi ada tarifnya itu perusahaan Elang, tarif awalnya 8.000. Kalau di jam sibuk gitu ya, ingat jam sibuk, terus itu antara jam 7 sampai 10, terus 15 sama 18 sampai 18 gitu ya. Itu 5.000, 5.000, 5.500. Jadi beda ya, perhatikan tabelnya, tabel informasinya. Kemudian kalau di luar ya, kalau di luar mah ini. Ya, jadi ada jam sibuk sama di luar jam sibuk. Isabella akan pergi ke rumah neneknya yang berjarak 20 km pada pukul 17. Nah, kalau 17 berarti pukul 5 sore kan? Berarti ada di jam sibuk ya. Berarti kita tahu bahwa ini adalah jam sibuk. Taksi online yang akan dipilih Isabella agar biaya yang dikeluarkan Isabella minimal adalah ya titik-titik dengan biaya sebesar titik-titik gitu ya. Jadi kita cari taksi online-nya yang mana sih yang akan dipilih sama Isabella ya. Mari kita lihat, kita kupas satu-satu dari Elang dulu ya. Elang. Coba Elangnya tarif awalnya kan 8.000. Oke. Terus kalau misalnya tiap kilometer di jam sibuk berarti 5.000. Nah, ini kan 20 km ya. Berarti 5.000 ini akan dikali sama 20 km gitu ya. Jadi kira-kira berapa sih jawabannya gitu ya. Mari kita lihat. Jadi 8.000 plus 5.000 kali 20 berarti 100.000 ya. Maka di sini adalah ditambahkan ya, jadi 108.000. Nah, jadi kalau misalnya Isabella pilih Elang, dia akan bayar 108.000 gitu ya. Kemudian kita lihat lagi Raja Wali. Ya, Raja Wali berarti 7.500 ya. 7.500 ditambah 5.000 juga ya. 5.000 kali 20 ya. Maka 7.500 ditambah 5.000 kali 20 100.000 ya. 100.000. Maka di sini totalnya 107.500. Oh, berarti lebih murah lagi Raja Wali ya dibanding sama Elang. Coba kita lihat Merpati. Merpati ya. Jadi kalau Merpati itu 7.000 ya kan. Baru ditambah sama dia 5.500 ya dikali 20 km. Berarti 7.000 ditambah 5.500 kali 20 berarti 110.000 ya. Maka di sini totalnya 117.000. Oh, lebih mahal. Jadi kira-kira Isabella supaya mengeluarkan uangnya lebih sedikit gitu ya, dia akan pilih yang mana? Berarti pilih yang Raja Wali ya kan? Raja Wali ya. Jadi taksi yang dinaiki Isabella adalah Raja Wali dengan biaya sebesar ini ya, Rp ya, Rp 107.500 ya. Maka biaya yang dikeluarkannya adalah Rp107.500 dengan memilih Raja Wali. Soalnya kalau Elang 108.000 lebih mahal Rp500. 117 oh lebih mahal lagi ya kan, 10.000, 9.500. Nah, jadi jangan ya kalau seperti itu. Berarti kita pilih yang mengeluarkan biaya minimal, yaitu Raja Wali. Oke, kita perhatikan bidang kartesius di bawah ini ya. Titik B terletak di blank 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 ya. Coba kita perhatikan. Titik B itu ada di mana? Ya, sumbu X-nya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Jadi titik B itu terletak di titiknya 6 ya. Jadi kebalik ya. Menuliskan titik koordinat itu adalah X, Y ya. X, Y, maka ini min 6 dengan 2 gitu ya. Min 6,2 ya. Itu titik
B-nya. Kemudian ada di kuadran, ayo kuadran keberapa? Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan di kuadran keempat. Ya, berarti ada di kuadran kedua. Ya, dimana kuadran kedua itu negatif dan plus. Ya, jadi X, Y-nya negatif dan plus. Ya, maka pilihannya adalah. Kemudian next, ya perhatikan gambar berikut. Diketahui 4 buah pernyataan sebagai berikut ya. Coba kita lihat yang ditanya adalah pernyataan yang tepat ya. Coba kita lihat Palembang di kuadran 1. Kita buat dulu ya. 1, 2, 3, 4. Itu kuadrannya ya. Maka katanya Palembang berada di kuadran 1. Palembang. Kemana nih Palembangnya? Oke, Palembangnya ada di kuadran ke-2 nih. Berarti yang ini salah ya. Karena harusnya ada di kuadran ke-2 gitu ya. Oke, berarti pernyataan yang satu salah. Pernyataan kedua, Palu berada di kuadrat 5 koordinat 5,3 ya. Palu berada di koordinat 5,3. Coba kita hitung, ini Palu ya. Maka kita hitung Palunya 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya. Terus 1, 2, 3. Oke, berarti benar ya. Berarti yang Palu ini benar ya. Kemudian Denpasar. Denpasar berada di koordinat -22. Denpasar. Ini Denpasar ya. Berarti katanya di koordinat -22. Coba kita lihat. Ini di koordinat 2. Terus ke bawah berarti negatif ya. Nah, ini kebalik ya. Berarti harusnya mah 2,-2 kan kita nulis koordinat X, Y ya. Jadi harusnya yang ini benar 2,-2 ya. Yang ini tadi harusnya kuadran 2. Maka yang pernyataan ketiga adalah salah gitu ya. Kemudian yang Banjarmasin. Kita ke Banjarmasin. Nah, ini Banjarmasinnya. Katanya apa? Berada di koordinat 2,1. 2,1. Benar ya, ini 1 Maya. Jadi benar kalau Banjarmasinnya. Berarti yang pernyataan yang tepat adalah 2 dan 4. Nah, seperti itu. 2 dan 4. Kita